Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen dan teman-teman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan karunia-Nya. Tidak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini tanggal 22 April 2020, kami akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 4 yang berjudul respirasi. Presentasi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Widya Siregar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Siregar. Saya akan mempresentasikan makalah saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian respirasi. Nah, respirasi merupakan suatu proses menghasilkan energi yang diperlukan untuk memecahkan molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Utamanya, molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida dan uapan serta energi. Nah, di sini respirasi dilakukan oleh semua sel, penyusunnya makhluk hidup, sel-sel tumbuhan, bakteri, protista, cendawa maupun sel hewan dan makhluk hidup. Respirasi adalah proses utama dan penting yang terjadi pada hampir semua makhluk hidup serta halnya buah. Pada tumbuhan, respirasi dapat berlangsung melalui permukaan akar, batang, dan daun. Respirasi yang berlangsung melalui permukaan air dan batang sering disebut respirasi lentisel. Sedangkan respirasi yang berlangsung melalui permukaan daun disebut respirasi stomata. Nah, di sini ada juga menurut Santosa tahun 1990, respirasi adalah reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan dalam bentuk ATP. Atau senyawa yang berenergi tinggi lainnya. Nah, selain itu, respirasi juga menghasilkan senyawa-senyawa antara berguna sebagai bahan sintesis berbagai senyawa lainnya. Hasil akhir respirasi adalah CO2 yang berperan pada keseimbangan karbon dunia. Respirasi berlangsung siang malam karena cahaya yang merupakan syarat. Seperti yang diuraikan di atas, respirasi berlangsung baik ketika ada maupun tidak ada oksigen. Ketika ada oksigen terjadi fermentasi yang merupakan penguraian gula yang terjadi tanpa oksigen. Tetapi jalur katabolik yang paling dominan dan efisien adalah respirasi aerobik yang menggunakan oksigen sebagai rekatan bersama dengan bahan-bahan organik. Dari kata aerobik Yunani, dari bahasa Yunani itu adalah aerobik. Beberapa prokariota menggunakan zat selain oksigen sebagai rektan. Oksigen sama sekali rektan. Jangan dipotong ya. Tersalah ini. Udah langsung ke
Secara teknik, istilah respirasi seluler mencangkup proses aerobik dan anaerobik, akan tetapi istilah tersebut berasal dari sinonim. Untuk respirasi aerobik, karena adanya hubungan antara proses tersebut respirasi organisme, di mana sebagai besar organisme menggunakan oksigen. Fermentasinya diadakan menjadi dua. Yang pertama itu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Di sini saya akan menjelaskan fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol terjadi pada proses pembuatan tapi dengan anggur. Fermentasi alkohol dilakukan oleh jamur lagi. Nah, kalau di sini fermentasi asam laktat, fermentasi asam laktat itu terjadi pada otot manusia saat melakukan kerja keras dan persediaan oksigen kurang mencukupi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Mawaddah Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawaddah Handayani. Pada makalah kami membahas tentang respirasi. Nah, yang sebelumnya sudah dijelaskan apa pengertian respirasi. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang macam-macam respirasi. Nah, berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen, respirasi itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob itu adalah respirasi yang memerlukan oksigen, penguraiannya lengkap sampai menghasilkan energi karbon dioksida dan uap air. Nah, sedangkan respirasi aerob yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Nah, respirasi ini juga jarang terjadi dan respirasi ini terjadi hanya dalam keadaan khusus. Nah, kemudian ada pembahasan selanjutnya tentang pertukaran gas dalam respirasi. Nah, pada tumbuhan, oksigen dari luar masuk melalui stomata, inti sel, dan celah-celah di antara sel-sel pada semua bagian tumbuhan. Nah, demikian juga halnya dengan CO2 yang dihasilkan dalam proses respirasi akan keluar dari sel secara difusi. Nah, kemudian transfer oksigen dan karbon antara ruang inti seluler dan atmosfer di luar tumbuhan juga berlangsung melalui difusi. Nah, pada oksigen itu masuk dalam tubuh tumbuhan ini melalui tubuhnya yang berada, kemudian didifusikan melalui rongga-rongga udara sampai ke sel meristem. Nah, atau ujung akar. Nah, kemudian jaringan yang memiliki rongga-rongga udara itu disebut jaringan Parenkym. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya bahas. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Mawaddah Handayani yang sudah menjelaskan macam-macam respirasi dan pertukaran gas dalam respirasi. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudari Pajar Ainun Ujung. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pajar Ainun Ujung. Di sini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama adalah substrat respirasi. Substrat respirasi adalah setiap bahan organik tumbuhan yang teroksidasi sebagian menjadi senyawa teroksidasi atau reproduksi sempurna menjadi karbon dioksida dan uap air dalam metabolisme respiratoris. Umumnya, substrat untuk respirasi adalah zat yang tertimbun dalam jumlah yang relatif banyak dalam sel tumbuhan dan bukan zat yang merupakan senyawa antara hasil dari penguraian. Hasil penguraian biasanya disebut metabolik antara.
Di dalam organisme atau tumbuhan sebagai substrat yang utama adalah gula. Bahan dasar dalam respirasi yakni semua macam karbohidrat, lemak, protein, nukleoprotein, vitamin, dan sebagainya. Penggunaan bahan bakar lain dari hidrat arang terjadi apabila tumbuhan telah dalam keadaan kekurangan karbohidrat atau dalam keadaan tertentu. Substrat respirasi yang terpenting di antara karbohidrat adalah glukosa, fruktosa, sukrosa, dan pati. Glukosa dan fruktosa merupakan bahan dasar bagi pembentukan karbohidrat yang lebih kompleks. Sukrosa atau sebuah disakarida yang terdiri dari glukosa dan fruktosa, dan pati atau polimer dari glukosa merupakan bentuk karbohidrat cadangan yang penting di dalam sel. Di samping karbohidrat, senyawa lain kadang-kadang dapat berfungsi sebagai substrat respirasi dalam beberapa jaringan tumbuhan. Sebagai contoh, biji-bijian tertentu yaitu jarak, kacang tanah, biji matahari, sangat kaya akan cadangan lemak yang terdapat dalam jaringan. Pembahasan kedua adalah ekstraksi energi respirasi. Di dalam respirasi, pelepasan energi kimia meliputi 3 proses penting yang secara bertahap. Tahap pertama adalah oksidasi, yaitu proses dehidrogenasi atau pelepasan hidrogen adalah tidak berbeda dengan oksidasi. Di dalam respirasi aerobik, penerima hidrogen yang terakhir adalah oksigen. Yang kedua adalah perombakan molekul. Karena adanya oksidasi menyebabkan ikatan antara karbon dari molekul gula dirombak atau diputus sehingga molekul-molekul karbon yang lebih kecil terbentuk dan molekul tersebut dirombak lagi yang akhirnya hanya tertinggal satu karbon saja, yaitu karbon dioksida. Dan tahapan yang terakhir adalah pelepasan energi. Energi yang terlepas tersebut dalam organisme ada pula yang lepas sebagai panas, tetapi sebagian besar dari energi ditangkap oleh suatu molekul ADP yang kemudian menjadi ATP. Dalam proses fosforilasi ini atau penambahan P, energi pembakaran ditampung dalam bentuk yang sudah dilepaskan untuk proses-proses yang terjadi dalam tumbuhan atau ATP untuk panas, sintesa, pengambilan ion-ion, dan sebagainya. Enzim mempunyai peran penting dalam reaksi kimia tersebut. Sekianlah pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Fajar Ainul Ujung yang sudah menjelaskan substrat respirasi dan ekstraksi energi respirasi. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudari Kopipa Lubis. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Lubis, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang transfer respirasi. Nah, respirasi adalah proses transfer energi dari ikatan kimia bahan bakar ke ikatan kimia ATP. Energi yang dilepaskan pada oksidasi atau senyawa seperti karbohidrat, protein, lipid, dan lain-lain segera digunakan dalam sintesis ATP dari ADP dan IP. Energi kimia dipindahkan atau disimpan ke ATP dapat digunakan untuk menggerakkan reaksi sintesis dan dalam proses itu dilepaskan ADP dan IP. Ikatan yang menghubungkan gugus fosfat terakhir ke ATP disebut ikatan energi tinggi. Nah, selanjutnya yang bagian G, reaksi-reaksi kimia dalam respirasi. Reaksi kimia dalam respirasi dibagi menjadi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi yang merubah gula hektosa atau glukosa menjadi asam piruvat.
menjadi asam pirufat. Nah, pada tahap glikolisis ada berbagai tahap, yakni yang pertama, glukosa difosforilasi oleh enzim 1 dengan cara mentransfer gugus fosfat dari ATP. Nah, yang kedua G6 fosfat disusun ulang menjadi isomernya oleh enzim 2. Yang ketiga, F6 fosfat difosforilasi oleh enzim 3 dengan cara mentransfer fosfat dari ATP. Yang keempat, F1,6 biofosfat dipecah oleh enzim 4 menjadi 2 molekul gula berkarbon 3, yaitu DHAP dan GDP atau 4A. DHAP diaktifasi dengan cara mengubah menjadi isomernya GDP oleh enzim 4A. Yang kelima, 2 mol GDP oleh enzim 5 dioksidasi oleh 2H positif ke NAD positif menjadi 2 NADH positif tambah 2H positif dan mengikat 2 gugus fosfat ke GDP. Yang keenam, 2 mol 1,3 bifosfogliserat oleh enzim 6 mengalami pemindahan gugus fosfat. Yang ketujuh, 2 mol 3 fosfogliserat oleh enzim 7 mengalami relokasi gugus fosfat. Yang kedelapan, oleh enzim 8, 2 mol 2 fosfogliserat dihidrolisis. Yang kesembilan, oleh enzim 9, 2 mol fosfoenol pirufat mentransfer gugus fosfat ke ATP. Nah, yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif pirufat. Dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom C2 buah, yaitu asetil koenzim A atau asetil CoA. Reaksinya yaitu yang pertama, gugus karboksil pada asam pirufat dilepas sebagai CO2 sehingga menjadi gugus berkarbon 2. Selanjutnya, yang kedua, elektron H positif yang dikeluarkan dalam tahap A ditambahkan atau direduksi ke NAD positif menjadi NADH. Yang ketiga, gugus asetil diikat oleh koenzim A menjadi asetil CO. Nah, yang ketiga, daur asam sitrat atau siklus Krebs. Siklus Krebs disebut juga dengan siklus asam sitrat karena asam sitrat merupakan senyawa antara yang paling penting, dan juga disebut siklus asam trikarboksilat karena asam sitrat atau asam isositrat sebagai senyawa antar tersebut memiliki 3 gugus karboksil. Nah, asetil koenzim A masuk siklus Krebs melalui reaksi hidrolisis dengan melepas koenzim A, dan gugus asetil mengandung 2 atom C, kemudian bergabung dengan asam oksaloasetat atau 4 atom C, membentuk asam sitrat dalam atau 6 atom C. Energi yang digunakan untuk pembentukan asam sitrat berasal dari ikatan asetil koenzim A. Selanjutnya, asam sitrat 6C, maksudnya C6, secara bertahap menjadi asam oksaloasetat atau C4 yang kemudian bergabung dengan asetil CoA. Nah, selanjutnya yang keempat, transport aktif. Transfer elektron adalah suatu seri reaksi yang menggunakan oksigen untuk mengubah molekul-molekul NADH dan FADH2
menjadi NAD dan FAD, air dan ATP yang berada di membran mitokondria. Nah, lindasan utama transfer elektron dimulai dengan 2 elektron dan 2 ion H positif dipindahkan ke NAD sehingga direduksi menjadi NADH2. Nah, yang selanjutnya bagian H, faktor-faktor berpengaruh terhadap respirasi. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Apa saja faktor internal itu? Yaitu yang pertama jumlah plasma, yang kedua jumlah substrat respirasi dalam sel. Nah, yang ketiga umur dan tipe tumbuhannya. Nah, yang kedua faktor eksternal. Yang pertama adalah suhu, kedua kadar O2 yang ada di udara. Yang ketiga, kadar karbon dioksida yang ada di udara. Yang keempat, kadar air dalam jaringan. Yang kelima adalah cahaya. Yang keenam adalah luka dan stimulus mekanik. Yang ketujuh adalah garam-garam mineral. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Kopi Parubis yang sudah menjelaskan transfer respirasi, reaksi kimia terhadap respirasi, faktor-faktor pengaruh terhadap respirasi. Sampai sini makalah kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.